dan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah malam ini Allah memberikan kesempatan kepada kita dan apapun yang terjadi atas izin Allah, alhamdulillah mudah-mudahan Allah selalu memberikan istiqomah dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menetapkan pahalanya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Monggo, Dok. Iya. Share screen-nya. Thank you. Ya. Iya. Ini punyanya dia kok nggak bisa tak rubah ini ya? Kenapa ya? Tak rubah jadi co-host. Nggak apa-apa, pokoknya bisa share screen. Oke, udah. Win, yang ini ya, ngurutkan ya, siapa yang ini ya, Win? Oke. Ya, Mbak Ana izin nyimak. Yang mana ini? 197. Hah? Ibnu Mas'ud ya. Oh, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Adik sayang bisa ya? Apa? Kau menyimak. Kalau gitu Susi ya, Sus. Oke. 197 ya. Iya. Ketiga, ini nampaknya ini bab apa ya? Udah tadi ya. Tentang menganjurkan kebaikan dan mencegah kemunkaran. Ya. Nama 197 ke-13 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya pertama kali cela yang mengenai kaum Bani Israel ialah bahwasanya ada seorang lelaki yang bertemu dengan lelaki lainnya. Kemudian orang tadi berkata kepada kawannya, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang engkau kerjakan, sebab hal itu tidak halal untukmu. Kemudian orang itu menemui kawannya pada esok harinya, sedang kawannya itu masih mengerjakan sebagaimana keadaannya kemarin, tetapi perbuatan yang demikian itu tidak menyebabkan ia enggan untuk tetap menjadi kawannya makan, minum, dan duduk bersama. Ketika kaum Bani Israel sudah sama melakukan yang seperti tadi, Allah lalu membencikan hati setengah mereka kepada setengahnya. Kemudian beliau mengucapkan ayat yang artinya, orang-orang kafir dari kaum Bani Israel itu dilaknat oleh lisannya, itu dilaknat atas lisannya Daud dan Isa anak Maryam. Yang sedemikian itu disebabkan mereka durhaka dan melanggar peraturan. Mereka tidak saling larang-larang pada kemungkaran yang mereka kerjakan. Alangkah buruknya apa yang mereka lakukan itu. Engkau melihat kebanyakan mereka itu mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpin. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kirimkan lebih dulu untuk diri mereka. Sehingga firman-Nya, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Paham. Ini ya, Ustazah, menjelaskan orang fasik dicontohkan orang-orang Bani Israel itu ketika ditegur mereka tidak mengindahkan. Iya, betul. Kemudian oleh Allah dikutuk ya. Iya, betul. Sehingga di akhir ini ceritanya ini Allah karena menunjukkan kekuasaannya sehingga dilaknat, atau laknat itu pasti datang kepada mereka atas perbuatan kemungkarannya. Begitu ya Ustazah. Ini banyak ya Ustazah, panjang ya. Panjang. Ini diceritakan di dalam hadis ini bahwa Rasulullah SAW menceritakan pertama di Bani Israel itu yang dilaknat oleh Allah yaitu orang-orang yang melaksanakan kemunkaran. Dia banyak melaksanakan maksiat. Maka para ulamanya pun kemudian menyampaikan kepada yang maksiat tadi, jangan melakukan itu dilarang. Itu hari pertama.
Begitu hari kedua, si ulama-ulamanya tersebut malah ikut duduk beserta mereka. Dan diajak oleh orang-orang yang maksiat itu, udah nggak usah banyak omong, sini ayo makan bersama. Akhirnya mereka makan bersama. Nah, karena sudah dipenuhi kebutuhan sahwatnya dalam masalah makan-makan itu, ditraktir makan oleh orang yang maksiat tadi, akhirnya si ulama tadi tidak bisa berbicara apa-apa. Maka akhirnya terlibatlah orang yang dianggap ulama, orang yang paham tentang Taurat pada waktu itu, sehingga dia tidak bisa bertindak apa-apa lagi. Maka dari itu dikatakan Allah melaknat kepada Bani Israel atas lisannya Nabi Daud dan Nabi Isa, disebabkan mereka itu melanggar dan melampaui batas di dalam bertindak. Karena ketika mereka melaksanakan berbagai maksiat, pertama memang ulamanya menyampaikan, tapi tahap kedua malah ulamanya itu yang katut kepada orang-orang yang melaksanakan maksiat. Nah, udah disampaikan kalimat ini oleh Nabi Daud jauh-jauh hari dan oleh Nabi Isa pun demikian. Maka di dalam surat Al-Maidah disebutkan, ya ini, lu'minal ladzina kafaru min bani Israil. Kemudian di dalam hadis yang sudah saya share ke dokter Dia, monggo dok, dibacakan lebih jelasnya. Ada hadis. Oke. Silakan monggo terjemahannya. Mm-mm. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Syarik dari Abdullah menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketika kaum Bani Israel tenggelam ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat, maka para ulamanya mencegah mereka, tetapi mereka tidak mau berhenti. Lalu para ulama mereka mau duduk bersama dengan mereka dalam majelis-majelis mereka. Yazid mengatakan bahwa menurutnya Syarik Ibnu Abdullah mengatakan, di pasar-pasar mereka dan bermuamalah dengan mereka serta minum bersama mereka. Karena itu Allah memecah belah hati mereka, sebagian dari mereka bertentangan dengan sebagian lain. Dan Allah melaknat mereka melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa Ibnu Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Al-Maidah 78. Pada mulanya Rasulullah SAW bersandar lalu duduk dan bersabda, tidak, demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya sebelum kalian menyeret mereka kepada perkara yang hak dengan sebenar-benarnya. Jadi artinya bahwa Rasulullah SAW memperingatkan kepada umatnya jangan sampai terjadi seperti mereka. Jadi para ulamanya malah katut kepada mereka. Di ayat yang lain diterangkan bahwa ketika mereka melaksanakan maksiat, si para ulamanya itu akhirnya membiarkan gitu. Maka karena membiarkan, di situ marahnya Allah kepada orang-orang Yahudi itu. Maka di dalam Al-Fatihah dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allah, kita meminta jalan yang lurus kepada Allah, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula kepada orang-orang yang sesat. Orang yang dimurkai itu orang Yahudi, orang yang sesat itu adalah orang Nasrani. Di dalam hadis seperti itu. Gitu. Jadi kenapa mereka dilaknat? Karena mereka si para ulamanya katut, malah bukannya melarang. Nah kita jangan, ya mohon maaf ya, realitanya seperti itu. Yang tadinya itu sebelum mereka menjabat seolah-olah nggak boleh itu, hal apa haram, tapi begitu sudah diangkat sebagai pejabat akhirnya katut juga, kata-kata haramnya itu hilang. Ya itu dok. Iya.
Ustazah, apakah kutukannya ini laknat Allah ini jadi karakter ya Ustazah? Jadi ini pengalaman, ada beberapa teman itu cerita, padahal belum belum menyebutkan identitasnya dia itu Yahudi, tapi, di dalam pergaulan itu kok menjengkelkan ya memang. Itu apakah salah satu laknat dari Allah, sifatnya, eee, sulit untuk disukai orang ya? Boleh jadi, karena masalahnya Mmm, kan di sini Allah melaknat kepada Bani Israel. Kalau dia memang ada keturunan Israel, seperti mmm, itu. Ya sekarang kan Gaza aja kan masa perangnya melampaui batas, coba kan? Ngeri banget gitu, sampai orang-orang hidup dari kalangan orang yang beragama Islamnya itu di seperti apa ya, dimasukin ke dalam kantong kresek sampah, kemudian dia digantung sampai Masya Allah nggak karuan itu. Ya, coba dari pihak PBB mana hasilnya, gitu kan? Yang PBB-nya juga mereka-mereka aja. Ya ini saya berbicara secara forum ini aja. iya, Insya Allah. kalau kita mengingat prinsip kemanusiaan ya Ustazah, kan kita itu sebenarnya katanya lahir itu dalam keadaan bersih ya, suci. Ya, Nanti tergantung orang tuanya mau, mau apa menjadi iya, Yahudi. menjadikannya Yahudi atau bukan. Nah, itu bagaimana Ustazah? Apakah kita tidak adil? Padahal dia kan, lahir itu bukan permintaan dia sebagai orang Yahudi gitu loh. Misalkan maksudnya saya itu kan, eee, seorang bayi itu kan lahir dalam keadaan putih ya, kosong ya? Iya. Iya. Dalam hal demikian, Allah tidak zolim kepada hambanya, dan Allah mengharamkan kezoliman kepada hambanya. Mmm, Maka sebelum orang itu diponis untuk dia itu menjadi Yahudi dari nenek moyangnya itu, tetap Allah memberikan pilihan kepada dia. mmm, Dengan menurunkan apa? Dengan menurunkan ya Tauratnya, Injilnya, Al-Qur'annya. Kalau mereka itu benar-benar membaca Injil yang asli, yang ori, tentu mereka akan masuk ke dalam Injil yang asli. Maka ketika orang-orang Injil yang asli itu melihat dan membaca Injilnya yang asli, pasti mereka akan masuk ke dalam Al-Qur'an. Artinya semuanya Islam. Tapi disebabkan mereka tahu bahwa itu kelakuan-kelakuan yang maksiat, ya dibiarkan oleh yang paham juga gitu. Jadi membiarkannya. Bahkan mereka itu patut seperti itu. mmm, Gitu. Jadi otomatis anak-anak yang lahir dari mereka pun dididik untuk menjadi sebagaimana yang mereka pilih gitu. mhm. Ya, jadi ayat yang mengatakan bahwa ya benar adanya ya Ustazah, kan tergantung orang tuanya mau diarahkan ke Yahudi atau ke seorang yang beriman, orang tuanya yang me membuatnya dia seperti itu ya. Iya, Mmm, ya. monggo. Bagaimana Artinya maksudnya saya itu kan bukan dilanat itu apapun itu keturunan kamu berdarah Yahudi ya, padahal bisa saja seorang keturunan Yahudi dia terus memeluk agama Kristen atau Islam gitu ya Ustazah. Tapi di sini ditekankan, itunya ya, eee, apa namanya, kepercayaannya begitu ya? kan Allah sudah memberikan fasilitas kepada manusia dengan akalnya yang sehat, Mmm, dengan berbagai kesempatan dan materi dari keseluruhan untuk mendekatkan diri kepada Allah, Allah sudah siapkan. Tapi orang tersebut memilih memang jauh dari aturan Allah. Kan di mmm, dalam tahu Injil juga diterangkan bahwa akan ada nabi yang terakhir namanya Ahmad, maka mhm, hendaklah kamu eh, memeluk Islam gitu, berserah mmm, diri terhadap Al-Quran. Artinya dia beriman kepada Allah, jangan mempersekutukan, kemudian dia itu melaksanakan kebaikan di dalam keislamannya, kan perintahnya itu semuanya juga. Malah mmm, Injilnya sendiri kan mereka itu diputarbalikkan. Yang tadinya Nabi Isa itu sebagai utusan dikatakan sebagai anak. Coba itu
kan tanpa dalil. Jadi itu adalah inovasi sendiri lah yang itu jauh dari aturan Allah yang sebenarnya. Itu pilihan mereka. Mereka memilihnya seperti itu gitu. Jadi tidak menggunakan akal sehatnya. Jadi di situ Allah menyiksa kepada mereka bukan disebabkan Allah zolim, tapi mereka sudah memilih ke jalan yang itu. Kan Allah memberikan jalan dua. Nah, tapi mereka itu tidak mau berusaha gitu. Nah, boleh jadi mereka itu paham dalam hal itu, terutama para pendetanya, para sesepuhnya, para ulamanya di antara mereka. Nah, sebenarnya mereka itu paham, tapi mereka itu menyesatkan kepada bawahan-bawahannya supaya memang mereka itu tidak mengikuti ajaran yang lurus gitu. Maka kenapa saya mengatakan bahwa mereka paham? Masalahnya di dalam surat Tabarok itu kan, Al-Mulk itu dikatakan ketika mereka itu didorong, dihadapkan ke dalam api neraka, ditanya oleh malaikat, apakah belum sampai kepada kalian utusan yang memberitahu bahwa hari ini akan seperti ini kejadiannya? Si orang-orang kafir itu menjawab, iya, bahkan kepada kami itu sudah sampai, akan tetapi kami mendustakannya kepada dia dan kami menuduh dia itu sebagai orang yang sesat. Katanya begitu si orang-orang kafir itu. Berarti dari situ indikasinya bahwa mereka sebenarnya itu di dalam hatinya itu mengakui kebenaran tentang Islam, tentang Muhammad. Mau gitu untuk menerimanya gitu. Entah karena gengsi, entah memang ya udah berbagai mungkin pemicunya untuk tidak mau beriman. Sehingga penyesalan itu baru dirasakan setelah mereka itu mati dan dibangkitkan. Itu Bu Susi. Monggo, bagaimana daftar dia? Dr. Wiwin, bagaimana dok? Monggo, bagaimana? Lanjut ya. Ini terusannya hadis tadi mau dibaca atau sudah dilewatin? Udah ya? Langsung Udah. ke 198 ya? Iya. Iya. Silakan Sinta bisa ya sayang? 198. Sinta masih bangun kah? Atau masih praktek? Atau Dian ya, Yan? Oh, Ya, Win. ya. Ya. Ya, 198. 198 sayang. Iya, saya tak zoom ya, tak zoom. Ke-14 dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu katanya, hai sekalian manusia, sesungguhnya engkau semua tentu membaca ayat ini yang artinya, hai sekalian orang-orang yang beriman, jagalah dirimu sendiri, tidaklah akan membuat bahaya kepadamu semua orang yang sesat itu, jikalau engkau telah memperoleh petunjuk. Al-Maidah 105. Tetapi sesungguhnya saya juga mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para manusia itu apabila melihat orang yang zalim lalu tidak mengambil atas kedua tangannya, tidak menghentikan perbuatannya, maka hampir saja Allah akan meratakan terhadap seluruh manusia tadi dengan menurunkan siksanya. Diriwayatkan oleh imam-imam Abu Dawud, Tirmizi, dan Nasai dengan isnad yang sahih. Monggo, Dokter Rian. Ya, yang seperti yang diutarakan Ustazah tadi, kalau misalkan ada orang yang sesat, sebenarnya tidak merugikan kita gitu loh. Tapi kalau misalkan kita ikut ke dalamnya, maka Allah akan melaknatnya gitu ya. Saya luruskan sedikit. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kalian itu membaca ayat ini. Kenapa dikatakan orang yang beriman? Karena pasti orang Islam lah yang membaca Al-Quran. Dan ini ada di dalam surat Al-Ma'idah.
yaitu ayat 105. Wahai orang-orang yang beriman, alaikum angkusakum, waspadalah diri kalian, jagalah diri kalian, la yadurukum, karena tidak akan memberikan madarat, mandola izah tadaitum, apabila orang yang sesat itu telah Allah beri hidayah. Artinya ketika orang itu tadinya tidak paham, karena dia itu disebabkan mungkin tidak memeluk Islam. Setelah mereka masuk Islam berarti mendapatkan hidayah. Setelah mereka mendapatkan hidayah, pilihannya sudah yakin bahwa inilah jalan yang lurus. Nah, ketika kuat di dalam keislamannya disebabkan dia itu mentadaburi Al-Quran dan Sunnah, dia tahu bahwa yang benar pasti benarnya, yang salah pasti salahnya. Sehingga walaupun dibujuk rayu oleh orang-orang yang sesat, dia tidak akan bisa masuk ke dalam ajakan yang sesat itu. Artinya tidak mungkin dia untuk melepaskan agama Islam. Artinya dia tidak akan murtad. Akan tetapi Rasulullah SAW bersabda, saya mendengar, kata Abu Bakar Siddiq, bahwa sesungguhnya manusia itu apabila melihat kezoliman atau kemunkaran, tapi dia tidak merubah, maksudnya tidak melarang, tidak ada rasa untuk meluruskan kepada jalan yang benar, maka boleh jadi di situ Allah memberikan siksaan secara umum, secara rata. Contohnya, ketika Allah memberikan gempa, orang yang ditimpa gempa tersebut kan bukan orang yang zolim saja, akan tetapi di situ boleh jadi ada orang-orang yang lagi melaksanakan ibadah, ada juga orang yang berangkat mau kerja untuk mencari nafkah keluarganya. Jadi semuanya itu rata. Akan tetapi nanti ketika dibangkitkan, Allah akan menghisab kepada mereka sesuai dengan niatnya masing-masing. Nah, jadi di sini menunjukkan kalau umpamanya kemunkaran, kemaksiatan sudah mayoritas, maka yang minoritas itu yang tidak melaksanakan maksiat boleh jadi kena juga dampaknya gitu. Maka kita hati-hati di situ, begitu maknanya. Jangan sampai kita membiarkan orang yang maksiat. Tapi ya pada dasarnya kita melihat orang yang maksiat, apalagi itu di dalam sebuah sebuah kekuasaan yang kita hanya dalam hati saja. Kok kenapa ya diizinkan begitu? Kok kenapa dilegalkan? Hanya dalam hati saja. Tapi kalau kita masih punya hati untuk bisa mengatakan kebencian itu, berarti itu masih punya iman. Tapi kalau hati sudah tidak ada bicara, ya udah biarkan aja. Itu kan kelakuan mereka, yang penting kita. Nah, berarti itu tidak ada kebencian, itu bahaya juga. Monggo, bagaimana, Dok? Iya, Ustazah, di sini itu yang dijelaskan adalah orang yang zalim, ya. Orang Iya. yang zalim itu orang yang melakukan maksiat gitu ya, maksudnya. Ya, betul. Zalim itu apa? Berlebihan, Ustazah, atau orang yang melanggar melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah, begitu yang namanya zalim. Zolim itu adalah kebalikan dari adil. Zolim itu adalah tidak menempatkan diri pada tempatnya. Dia sebagai seorang hamba seharusnya beribadah kepada Allah dan taat kepada aturan-aturan Allah. Ternyata dia itu malah melanggar aturan Allah, tidak mentaatinya. Berarti posisinya dia itu dalam keadaan zolim. Ya. Ya, begitu. Monggo. Jadi kalau di dalam suatu kaum, kan ini ancamannya di dalam suatu kaum itu ada seseorang yang melihat orang zalim kemudian didiamkan, tidak dibiarkan, maka kaum itu akan diratakan gitu ya tadi itu. Siksanya, iya. Siksanya, begitu. Iya. Maka ketika kita melihat kemunkaran, ya kalau kita mampu ya ngomong gitu kan. Seperti mohon, kalau ibu kan sebagai dosen, kemudian ada anak-anak umpamanya lagi maksiat gitu, kan kita kuasa di situ karena kita ini sebagai dosen ada jabatan. Ya, saya punya kuasa, saya bisa menegur gitu. mahasiswa atau lingkungan saya di situ ya.
Tapi Kan kalau kita di lingkungan yang tidak bisa berbuat apa-apa, melihat seperti di hotel-hotel kan, kita tidak kuasa kan, hanya melihat gitu, oh itu transaksi ini itu, dan kita melihat kan kita nggak bisa, hati aja. Ya itu selama-lamanya iman. Ya, begitu. Bagaimana, Dr. Wiwin, monggo. Iya, Ustazah. Jadi wajib amal ma'ruf nahi mungkar ya Ustazah. Iya, betul. Baik. Bab 24 saya baca, yang memperkeraskan siksaan orang yang memerintahkan kebaikan atau melarang dan kemungkaran, Iya. tetapi ucapannya tidak tepat dengan kelakuannya. Allah Ta'ala berfirman, adakah engkau semua memerintahkan kepada kebaikan, sedangkan engkau semua melalaikan dirimu sendiri, padahal engkau semua juga membaca Alkitab. Apakah engkau semua tidak menggunakan akal? Al-Baqarah 44. Allah Ta'ala berfirman pula, hai sekalian orang-orang yang beriman, mengapa engkau semua mengucapkan apa-apa yang tidak engkau semua lakukan? Besar sekali dosanya di sisi Allah, jikalau engkau semua mengucapkan apa-apa yang tidak engkau semua lakukan. As-Saff 2-3. Allah Ta'ala berfirman lagi dalam memberitahukan perihal Syuaib Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu, dan saya tidak hendak menyalahi engkau semua dalam hal yang engkau semua dilarang mengerjakannya. Hud 88. Segitu dulu, Dok. Bagaimana, Dok? Orasi ini. Artinya kalau kita menasehati seseorang atau apa itu sebaiknya kita sendiri juga melakukan itu gitu. Jadi jangan sampai kita menasehati tapi kita sendiri tidak melakukan apa yang kita sampaikan gitu. Ya. Tetapi Ustadzah kan ada juga yang bilang bahwa jangan takut untuk menyampaikan nasihat walaupun engkau belum sempurna melakukannya, gitu ya Ustadzah? Kalau yang dinyatakan Dr. Wiwin yang terakhir tadi, berarti itu orang lagi dalam proses dan berusaha untuk melakukan. Tapi ada orang yang orasi, hanya dia itu menyampaikan kepada orang lain, memang dirinya itu tidak melakukan gitu. Hanya bela-bela aja. Gitu. Tidak ada di dalam hatinya itu untuk melakukan, hanya mendorong orang aja, memotivasi aja, udah kamu harus sholat gini-gini. Makanya di dalam hadis Muslim dikatakan, begitu orang yang tadi diperintahkan dengan yang memerintahkan itu berada di dalam neraka. Terus kata si orang yang tadi di dalam neraka itu, loh, kok Pak Ustadz ada di sini katanya. Nah, maka Ustadz itu berkata, iya dulu aku memerintahkan kepada kalian baik, tapi saya sendiri tidak melakukannya. Tuh itu di Muslim adanya. Masya Allah. Nah ini pembelajaran bagi kita, jangan sampai kita hanya menyuruh dan memotivasi kepada orang untuk berbuat baik, sedangkan kita sendiri tidak melakukannya. Tapi yang Dr. Uyun katakan di akhir kalimatnya tadi, ya nggak masalah walaupun kita belum sempurna, sampaikan. Tapi kita berusaha untuk menuju sempurna, tapi kita dalam rangka proses gitu. Jadi di situ peran niat ya, sangat betul itu. Yang tahu itu adalah Allah. Oke, bagaimana? Iya. Baik. Selanjutnya Tiah ya, Di. Oke. Dari Abu Zaid yaitu Usama bin Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhuma. Katanya, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan didatangkan seorang lelaki pada hari kiamat, kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka. Lalu keluarlah isi perutnya, usus-ususnya. Terus berputarlah orang tadi pada isi perutnya sebagaimana seekor keledai mengelilingi gilingan. Para ahli neraka berkumpul di sekelilingnya lalu bertanya, mengapa engkau ini hai fulan? Bukankah engkau dahulu suka memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran? Orang tersebut menjawab, benar, saya dahulu memerintahkan kepada kebaikan, tetapi saya sendiri tidak melakukannya. Dan saya melarang dari kemungkaran, tapi saya sendiri mengerjakannya. Ini omong.
omong doang, nyuruh-nyuruh tapi dirinya sendiri tidak melakukan, larang-larang tapi dirinya sendiri malah mengerjakan. Ya, betul. Ya. Jadi pembelajaran Kalau- bagi kita apa, Dok? Hikmahnya dari hadis ini bagi kita bagaimana? Ini pelasu, ini orang ini. Kalau ketemu orang mungkin dia nampak baik, tapi kalau sendirian dia tidak baik, gitu ya. Iya. Untuk kita jangan sampai kita terjadi seperti itu di depan orang, ada orang, tidak ada orang, kita harus memiliki ihsan. Ketika kita memiliki ihsan, bahwa Allah itu selalu memantau kita. Walaupun kita tidak melihat Allah, Allah selalu mengawasi kita. Maka ketika kita punya keyakinan itu, insya Allah tindakan kita ini akan diridhoi oleh Allah. Kalau memang itu bukan hak kita, ya jangan kita ambil. Kalau umpamanya ibadah memang itu sudah menjadi amanah dari Allah, laksanakan. Walaupun tidak ada siapapun. Yang tahu hanya Allah. Ya, itu dong. Oke, lanjut. Iya, selanjutnya Indra nyimakkah? Nyimak. Ya, Oke. monggo, Ya, bab bismillah. 25. Di mana tadi yang di ini ya, bab 25 ya. Ya. Perintah menunaikan amanat. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepada engkau semua, supaya engkau semua menunaikan, memberikan amanat kepada ahlinya, pemiliknya. Allah Ya, segitu, Ta'ala, oh ya, segitu ini aja dulu dok. ya. Jelaskan Ya. dok. Nah, ini saya belum paham nih maksudnya. Allah memerintahkan kepada engkau semua, supaya engkau semua menunaikan, memberikan amanat kepada ahlinya, pemiliknya. Apa ya maksudnya? Kompleks Maksudnya ini ya dok. ahlinya, pemiliknya ini. Ya, kompleks ini sesama kita ini berkaitan dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Kita ini adalah milik Allah. Maka ketika kita milik Allah, Allah memberikan amanah kepada kita. Allah memberikan amanah kepada kita baik yang berkaitan dengan ibadah mahdoh ataupun goer mahdoh. Yang ibadah mahdohnya Allah memerintahkan sholat yang 5 waktu jangan kalian tinggalkan. Maka amanah itu hendaklah kita laksanakan, jangan sampai kita melalaikannya. Bahkan jangan sampai kita satu dilaksanakan, satu tidak. Penekanannya kepada yang wajib yang saya jelaskan. Ramadan itu adalah merupakan amanah dari Allah yang harus dilaksanakan oleh hambanya. Maka laksanakanlah itu. Nah, dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah ibadah. Allah memberikan amanah kepada manusia yang diberikan oleh Allah itu rezeki yang banyak. Maka di situ ada haknya Allah. Tunaikanlah haknya itu. Karena bukan yang kamu miliki itu bukan seluruhnya harta itu. Apalagi kan peraturannya ada nisab, kemudian ada haul. Maka di situ harus betul-betul kita paham tentang mengelola harta. Kemudian dengan sesama kita, amanahnya sama kita, nah kita ini kan nggak boleh marah-marah, nggak boleh jelek dengan tetangga, nggak boleh memutuskan silaturahmi, itu amanah dari Allah semuanya. Maka jangan kita langgar. Gitu. Adapun amanah yang biasa kita laksanakan satu sama lain titip salam ya, gitu. Ya iya saya sampaikan. Atau maaf ini saya nitip kunci, tolong sampaikan kepada si A. Itu amanah juga antara kita ke kita. Kompleks dong. Gimana? Jadi yang dimaksud ahlinya, pemiliknya itu kepada itu artinya yang memberikan amanat itu ya? Iya. Atau misalnya perintah sholat itu dari Allah. Ya. Berarti menunaikan, memberikan amanat kepada ahlinya. Berarti ya kepada Allah itu ya? Iya. Iya. Oh, Nggak boleh kita meninggalkan sholat. ya. Ahlinya, pemiliknya itu maksudnya ya jadi satu ya. Artinya itu pemilik. Ya. Oh, ya. Kita diamanatin suami. Maka suami itu kan bukan milik kita. Kita hanya hak guna pakai. Terus Allah memberikan peraturan bagaimana di situ cara kita
menyikapi diamanatin suami, maka Allah menjelaskan tentang kewajiban dan hak suami istri. Begitu pula si suami, kamu diamanatin seorang istri. Bagaimana? Begitu pula dari suami istri itu, Allah memberikan amanah kepada dia anak. Bagaimana cara kita menyikapi, memperlakukan anak tersebut. Begitu pula si anak, kamu diamanatin orang tua. Bagaimana sikap kamu kepada orang tua? Semuanya sudah diatur di dalam peraturan-peraturan Allah, yaitu melalui Al-Quran dan Sunnah. Tinggal masalahnya mau nggak menggalinya gitu, supaya paham itu. Ya itu dok. Iya, ya, makasih. Oke. Bagaimana dengan ini Ustazah yang bilang bahwa serahkanlah segala urusan itu kepada ahlinya. Itu mirip nggak, sama nggak Ustazah dengan ini? Ya, itu yang berkaitan dengan masalah profesi dok. Ya, Ya, iya. itu pun profesi tersebut diberikan oleh Allah kepada hambanya. Yang itu tidak sama. Ketika kita tidak sama, kita diberikan oleh Allah profesi yang beda dengan orang lain, dan memang itu adalah atas izin Allah, bukan untuk kita banggakan, bukan untuk kita sombongkan, tapi justru kita untuk saling memenuhi satu sama lain. Ya, kita menjabat sebagai profesi ini, ada yang lain menjabat sebagai profesi dia itu mengambilin sampah mampunya, gitu kan? Maka kita sebagai orang yang menjabat lebih tinggi daripada mereka, maka kita membutuhkan mereka. Iya, serahkan kepada ahlinya. Maka ketika kita mau menjahit pakaian, jangan diserahkan jahit pakaian itu kepada profesi medis ya dok, nggak mungkin bisa. Dan lain sebagainya, gitulah istilahnya. Oke, gitu dok. Satu ayat tapi luas ini ya Nah, pemahamannya. iya, betul. Iya, Ya. iya, betul. Ini penafsirannya didampingi oleh tafsir dari Al-Quran, maksudnya dari ayat ke ayat, dan ayat ini didampingi oleh hadis juga. Ya, itu dok. Ya, baik. Lanjut ya Ustazah. Lanjut. 200 Sinta udah bisa Kak? Iya, siap. 200. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Atasnya bukannya belum tuh. Hah? Yang atasnya yang Allah sesungguhnya Ta'ala kamu. berfirman pula, sesungguhnya kami telah memberikan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi mereka enggan memikulnya dan merasa takut terhadap itu. Sedang manusia suka memikulnya. Sesungguhnya manusia itu amat menganiaya serta bodoh sekalian. Paham dok. Al-Azab 72. Monggo, paham dok. Waktu bumi langit diciptakan, Ya. itu ditawarkan untuk dipikul oleh makhluk lain selain manusia, tetapi tidak ada yang merasa sanggup, sedangkan manusia sungguh bodoh karena menyanggupi. Ya. Allah memberikan amanah melalui perintah dan larangannya, yaitu Al-Quran dan sunnahnya. Maka itu mau diberikan oleh Allah kepada langit dan bumi. Langit dan bumi itu tidak mau menerima. Nah di sini ketika Allah berbicara dengan langit dan ketika Allah berbicara dengan bumi, makhluk Allah yang diajak bicara oleh Allah, diilhami oleh Allah, mereka semua bisa berbicara. Bahkan daun-daun pun dan kerikil pun bisa berbicara ketika Allah mengajak berbicara, karena Allah sendiri yang mengilhamkan. Kalau akal kita pasti menolak, masa langit bisa berbicara, masa daun bisa berbicara. Karena masalahnya pengetahuan kita ini bicaranya sebagaimana kita bicara dengan sesama kita. Tapi kalau Allah itu sebagai pencipta dan maha tahu, maka segala sesuatu berbicara kepada Allah. Maka ketika Allah memberikan amanah kepada langit dan bumi, gunung semuanya menolak. Yang menerima itu adalah manusia. Nah, ketika diamanatin Al-Quran dan Sunnah itu, di situ kan berbentuk larangan dan perintah. Maka ketika Allah memberikan amanah, maka Allah memberikan pula
sanksi dan hadiahnya. Kalau kamu mengikuti dan taat terhadap amanah yang diberikannya, maka Allah akan memberikan hadiah dengan surga. Tapi kalau kamu tidak mau mengikuti aturan Allah dan Rasul-Nya, maksudnya melanggar peraturan-peraturan yang dilarangnya, maka akan dikasih sanksi, yaitu neraka. Singkatnya begitu, Dok. Itu apa, manusia itu amat menganiaya, maksudnya gimana dengan konteks di sini, Ustazah? Ketika ada kalimat manusia dia sangat zolim dan menganiaya diri sendirinya, ketika dia tidak menjalankan perintah dan dia melanggar larangan. Maka ketika manusia itu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka di situ dia sukses mengemban amanat dari Allah. Itu, Dok. Ya. Kasih. Ya. Silakan, Dr. Wiwin. Maaf, saya kok belum paham ya, Ustazah. Ngomong gimana? Yang disampaikan Dr. Sinta tadi kan, yang disampaikan Dr. Sinta itu kan masih ada kaitannya dengan langit, bumi, gunung itu takut terhadap amanat yang diberikan oleh Allah. Iya. Sedang manusia suka memikulnya. Jadi langit, bumi takut, manusia mau memikulnya. Ya. Kemudian kalimat berikutnya, sesungguhnya manusia itu amat menganiaya serta bodoh sekali. Bagaimana, saya belum bisa menggambarkan kita manusia menerima amanat yang dimana makhluk lain takut, manusia mampu bersedia memikulnya. Mengapa kita menyebut menganiaya diri kita dan dianggap sebagai bodoh ya? Ya. Saya belum paham. Saya sudah menjelaskan ketika dia itu menganiaya dirinya sendiri, artinya ketika, karena ini kan istilahnya sudah bagaimana ya, sudah kita ini berada di atas amanahnya Allah. Jadi manusia itu diberikan oleh Allah larangan dan perintah. Maka ketika manusia itu menerima perintahnya, berarti dia bertakwa. Dan dia menjauhi larangannya, berarti dia itu mentaatinya. Jadi dia itu sangat betul-betul menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi yang dilarangnya. Maka itulah yang dikatakan tidak menjolimi diri sendiri. Maka ketika manusia itu tidak bisa melaksanakan perintah Allah dan dia itu melanggar larangannya Allah, maka dia itu merugikan dirinya sendiri, menjolimi dirinya sendiri. Jadi dia tidak bisa melaksanakan amanah dari Allah. Itu, Dok. Jadi yang dia dimaksud sesungguhnya amat dia menganiaya itu karena dia menjolimi dirinya itu ya. Itu. Jadi dia menganiayanya itu, gitu. Nah, aniaya yang paling dahsyat, yang paling tinggi adalah syirik, musyrik. Itu adalah aniaya yang paling tinggi. Kezoliman yang paling besar itu adalah syirik. Ya. Syirik itu siapa sih? Mereka orang-orang kafir, karena yang mereka sembah adalah bukan Allah. Jadi orang yang tidak memeluk Islam itu adalah orang-orang yang betul-betul zolimnya, zolim yang sangat tinggi. Tapi kalau umpamanya dia masih memeluk Islam, tapi dia tidak melaksanakan sholat umpamanya. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Kemudian dia kadang-kadang puasa, kadang-kadang enggak. Itu juga merusak dirinya sendiri, menzolimi dirinya sendiri, mencelakakan dirinya sendiri. Akan tetapi boleh jadi kalau Allah menghendaki diampuni, tapi kalau Allah tidak menghendaki pasti disiksa. Selama dia tidak syirik, dimasukkan dulu ke dalam neraka, seandainya dia berat dalam keburukannya, tapi ada pengangkatan karena masalahnya tidak syirik. Kalau syirik itu, api neraka pun tidak mempan untuk membersihkan dosa syirik, sehingga dia kekal. Ya itu, Dok. Paham? Ya, terima kasih. Ya. Jadi maksudnya nerima amanah tapi nggak mau nurut gitu ya. Ya, itu yang mencelakakan dirinya. Zolim. Ya, terima kasih Ustazah. Ya, selanjutnya kembali ke Mbak Susi ya. Ya, 201 ya.
200. Tadi Ah, tadi Oh, 200 ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik itu 3 macam, yaitu jikalau berkata dusta, jikalau berjanji menyalahi atau tidak menepati, dan jikalau diamanati, dipercaya untuk memegang sesuatu amanah, lalu berkhianat. Dalam riwayat lain disebutkan dengan tambahan sekalipun ia berpuasa, bersembahyang, dan menyangka bahwa ia seorang muslim. Iya, Maksudnya orang meskipun orang muslim tetapi kalau punya sifat seperti ini tidak atau dianggap sebagai munafik gitu ya Ustaz. dia memiliki sifat munafik. Oh. Yang asli munafik atau munafik militan itu orang yang sama sekali tidak memeluk Islam. Itu sudah munafik beneran. Tapi ada kalau orang Islam yang dia itu masih puasa, sholat, menjalankan aturan-aturan Allah, tapi ketika dia berbicara masih ada dusta. Dan ketika diamanatin, dia umpamanya diamanatin oleh Allah itu sebagai pejabat untuk memegang suatu jabatan, tapi ternyata dia tidak jujur gitu kan. Bahkan dia itu tidak amanah di dalam jabatan tersebut. Berarti dia memiliki sifat munafik. Dan kalau berjanji, ya mau ini dan itu, ternyata tidak ada, hanya omong kosong aja. Nah, itu sifat munafik ada pada dia. Sifatnya. Karena masalahnya orang yang munafik, yang militan itu, dia berada di dalam neraka yang paling bawah, yang paling dasar. Karena sifat munafikannya, karena memiliki munafiknya itu. Tapi kalau orang yang kita-kita ini, ada sifat munafik. Maka di sini pembelajarannya bagi kita, apakah sifat munafik yang 3 ini ada nggak di diri kita? Apakah ketika kita berbicara ada dusta enggak? Apabila kita diamanatin, disampaikan enggak? Apabila kita ini dikasih jabatan oleh Allah, amanah enggak? Nah, jadi kita untuk bermuhasabah, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari sifat munafik itu. Jangan sampai terjadi seperti orang yang tadi, seorang orasi, bla 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 sama orang, tapi dianya sendiri malah jauh untuk melaksanakan kebaikan. Begitu, Bu Susi, begitu Dok. Bagaimana? Ini masih ada kaitannya dengan yang sebelumnya tadi ya Ustazah. Yang tadi kan dikatakan apa yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Ya. Yang di atas tadi. Ya, betul. Yang pertanyaan. Oh iya, jadi masih terkait. Nah, ya. yang kedua tadi kan apa berjanji kemudian tidak menepati ya, yang dusta. Itu ini yang kadang-kadang bisa muncul, udah janji nggak taunya malesnya muncul amat sangat. Nah, ya itu Dok. Karena masalahnya jalan ke surga itu dipenuhi dengan rintangan-rintangan. Maka itulah yang dikatakan rintangannya. Tapi ketika kita berjuang, ya Allah saya ini sudah berjanji, ya Allah saya ini malas. Maka ketika kita melawan malas itu namanya jihad. Gitu Dok. Oh, dianggap jihad kalau kita melawan kondisi itu. Oh, termasuk jihad ya. Betul. Karena kan kita sudah berjanji, sedangkan janji itu harus ditepati. Ternyata malas. Maka ketika kita melawan malas, itulah yang dikatakan jihad. Dan itulah, kalau kita sudah bisa melepaskan malasnya itu, itulah akan dimudahkan oleh Allah menuju jalan ke surga. Yaitu rintangannya itu. Baik. Oh, jihad ya masuknya. Baru tahu ya. Oh. Jadi berharga ya melawan kemalasan itu. Ya, betul. Ya. Masalahnya apa? Ketika di dalam hal-hal yang kebaikan, ngaji males loh, sholat males loh,
Ya, bersedekah, aduh, emannya tinggi. Nah, ketika kita dihadapkan dengan hal-hal yang tersebut, itulah yang dikatakan rintangan menuju sorga itu. Maka di dalam hadis kan jelas sekali bahwa sorga itu dipenuhi dengan rintangan-rintangan yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Tapi begitu maksiat, Masya Allah, kadang-kadang kan begitu membaca Al-Quran satu halaman, aduh nguapnya itu sudah berapa kali. Nah, padahal kita itu ngantuk seperti itu. Tapi ngantuk itu nggak tidur malah. Begitu pegang setan gepeng kita, dari ngantuk pun jadi tidak ngantuk lagi. Entah Setan TikTok, gepeng. entah IG, dan lain sebagainya Tadi gepeng. oleh kita. Iya, ya begitulah. Wah, padahal menikmati kemalasan itu yang sering muncul. Males dinikmati lagi malesnya. Iya, iya, iya. Ya, gitulah. Monggo lanjut. Baik. Selanjutnya, Dian lagi ya, Dian. Iya, iya. 200 ya? 101. Hah? 201. Ya. Dari Uzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW memberikan kepada kita 2 hadis. Ya, yang sebuah sudah saya ketahui, sedang yang lainnya saya menanti-nantikan. Beliau SAW memberitahukan kepada kita bahwasanya amanat itu turun dalam dasar asli dari hati orang-orang. Kemudian turunlah Al-Quran. Orang-orang itu lalu mengetahui dari Al-Quran dan mengetahuinya pula dari As-Sunnah. Selanjutnya beliau SAW memberikan kepada kita tentang lenyapnya amanat itu. Beliau SAW bersabda, seseorang itu tidur ketiduran, lalu diambillah amanat itu dari hatinya. Kemudian tertinggallah bekasnya itu bagaikan bekas yang ringan. Selanjutnya ia tidur seketiduran lagi. Lalu diambillah amanat itu dari hatinya. Kemudian tertinggallah bekasnya bagian lepuhnya tangan sehabis mengerjakan sesuatu. Jadi seperti suatu bara yang engkau gelindingkan pada kakimu, kemudian melepuhlah. Engkau lihat ia meninggi, tetapi tidak ada apa-apanya. Dikala menceritakan itu, beliau SAW mengambil sebuah kerikil, lalu digelindingkan ke arah kakinya. Kemudian berpagi-pagi orang-orang sama berjual beli, maka hampir saja tiada seorang pun yang suka menunaikan amanat. Sampai-sampai dikatakan bahwasanya di kalangan Bani Fulan itu ada seorang yang amat baik memegang amanat, terpercaya, sehingga kepada orang tersebut dikatakan, alangkah giatnya ia bekerja, alangkah indah pekerjaannya, alangkah pula cerdiknya, padahal dalam hatinya sudah tidak ada lagi keimanan, sekalipun hanya seberat timbangan biji sawi. Niscaya akan datang, Ya, lanjut tuh. niscaya akan datang padaku suatu zaman, saya pun tidak memperdulikan. Manakah di antara engkau semua yang saya beri baiat, jikalau ia seorang muslim, hendaklah kembali saja ke agamanya itu kepadaku, supaya tidak berkhianat. Dan jikalau ia seorang Nasrani atau Yahudi, baiklah walinya saja yang kembali padaku, supaya amanat itu dipikulnya dan lenyaplah tanggungan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam daripadanya. Adapun pada hari ini, maka saya tidak pernah membaiat seseorang di antara engkau semua, melainkan si fulan dan si fulan itu saja. Paham mananya. Kurang paham. Monggo siapa yang mau menjelaskan caranya membaca kalimat demi kalimat aja. Gimana? Dokter Vivian, monggo. Paham, Bu? Betul. Ini apa ya, Saudara?
Tidak tahu saya. Mungkin Mungkin itu kalau amanat itu ya, tentang amanat itu yang susah untuk dilakukan gitu. Amanah itu kata Rasulullah adanya di dalam hati. Di sini Rasulullah menjelaskan bahwa ada dua kejadian atau dua cerita. Saya telah melihat kenyataan kejadian yang pertama dan sedang menanti yang kedua. Pertama, Nabi menceritakan ketika amanah masih kuat dalam lubuk hati manusia. Ketika amanah masih kuat di dalam lubuk manusia, maka manusia itu diturunkan oleh Allah Al-Quran dan mereka mempelajarinya. Setelah mempelajari Al-Quran, maka sunnahnya pun dipelajarinya. Nah, maka sungguh patuhlah orang tersebut di dalam melaksanakan amanah yang terkandung di dalam Al-Quran dan sunnah. Identik antara hati dengan Al-Quran dan sunnah ini. Itulah maka amanah yang ada di dalam hati itu didampingi oleh Al-Quran dan sunnah, maka dia terarah. Seperti seorang pejabat, ketika dia itu melaksanakan jabatannya, maka karena didampingi oleh Al-Quran dan sunnah, ketika kita menjabat harus seperti apa kita menyikapi jabatan tersebut. Apakah digunakan semena-mena atau digunakan sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Di dalam segala bidang atau di dalam aspek lain pun demikian. Tapi seseorang itu ditidurkan, maka ketika dia ditidurkan kan lalai dari ibadah kepada Allah. Sehingga dia itu tidak mempelajari lagi Al-Quran dan Sunnah. Sehingga amanah yang tadi sudah ada di dalam lubuk hati itu terurailah, memudarlah. Karena malas untuk mengkaji Al-Quran dan Sunnahnya, sehingga dia tidak bisa lagi untuk bagaimana cara mengelola ini, mengelola itu. Akhirnya nantinya dengan akal pikiran, karena dia itu tidak mau mengaji. Besoknya, karena dia itu sudah terbiasa tidak mau mengaji, akhirnya lalai dan lalai aja sudah. Sehingga tidak paham di antara mereka itu di mana ya ini orang yang amanah, siapa ini yang jujur. Suatu saat dipertemukan ada seseorang yang dia itu dianggap jujur. Oh, ternyata inilah orang yang jujur. Ternyata inilah dia itu baik di dalam melaksanakan segala sesuatunya. Maka kita percaya kepada dia. Dia orangnya jujur, tidak korupsi, dan dia itu sangat baik sekali kepada sesama manusia. Tapi ternyata orang tersebut itu tidak memiliki iman. Nah, kalimat tidak memiliki iman artinya identik dengan keyakinan kita. Ada orang yang dianggap itu jujur, sabar, tegas, tapi dia tidak memeluk Islam. Sayang, orang Islam itu sangat tertutup mata hatinya. Orang tersebut dikatakan orang yang amanah, sangat keliru besar. Kenapa dia mengatakan? Karena kan nggak paham lagi. Karena dia itu jauh dari aturan, maksudnya jauh dari keterangan-keterangan dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga tidak bisa membedakan apakah dia amanahnya ada imannya atau enggak. Ternyata yang dia katakan, oh dia itu jujur, dia itu adalah sabar, dia itu tegas, padahal dia bukan orang Islam. Sehingga dipilihlah dia menjadi pemimpin. Gitu. Itu maknanya, Dok. Paham, Dok, kira-kira? Jadi hati-hati ini maksudnya untuk menjaga amanah itu perlu ya, karena tidak tahu hatinya itu kalau sudah terlena ditidurkan tadi sudah tercabut ya, terlena. Jadi harus dijaga ya amanah itu, begitu maksudnya. Ini dia sudah tidak mau lagi mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Artinya orang itu tidak mengaji lah. Bagaimana fenomena sekarang yang jenengan itu kan sudah sekarang ini sudah mentadaburi Al-Quran dan Sunnah. Jadi sedikit-sedikit ada masukan gitu. Mana yang baik dan yang benar menurut Al-Quran dan Sunnah. Maka ketika di masyarakat, oh dia itu kok tidak sesuai ya dengan Al-Qurannya, dengan Sunnahnya. Jadi kita bisa menilai seperti itu. Karena kita
masih amanah, artinya kita masih mempelajari Al-Quran dan Sunnahnya. Kalau orang itu tidak paham tentang isinya Al-Quran dan Sunnahnya, ya dia tidak bisa menilai, sehingga salah nilai nantinya. Gitu. Dikiranya dia itu betul amanah, itu hanya selayang pandang, hanya rekayasa aja gitu. Tapi ternyata dia itu tidak memiliki iman, gitu. Paham nggak? Ya, berarti kan yang ini tadi diceritakan juga meskipun dia itu rajin bekerja mungkin ya, cerdik juga, tapi kalau dia tidak menjaga amanahnya juga tidak mendampingi dengan Al-Quran dan Sunnah akan tercabut itu ya. Ya, sehingga karena dia tidak amanah, ketika ada seorang yang berjualan, dia membedakan harga. Kalau kepada sesama Islam, dia harganya umpamanya 50.000, tapi begitu melihat orang bule, orang yang Muslim ditinggikan, itu namanya tidak amanah. Loh, itu ada bule, dia banyak uangnya gitu, maka ditinggikan harganya. Tidak boleh, berarti itulah yang dikatakan tidak amanah. Tuh, kita kan tahu ilmunya, seandainya kita seorang pedagang, begitu berjualan kepada siapapun harga tetap. Bagaimana? Jadi hadis-hadis ini juga sebagai cermin ya untuk diri kita sendiri ya. Itu yang dikatakan nasihat. Iman kita, ya. Bahasanya itu tidak langsung ya, ini mengingatkan kita supaya seperti itu. Bahasanya tinggi sekali ini. Ya, makanya perlu ilmu di situ. Ya. Ya. Nasihat bagi kita. Ad-dinu nasihatun. Agama itu ada nasihat bagi siapa ya Rasulullah? Bagi Allah, bagi kitabnya, bagi sesama manusia. Lanjut, kalau sudah paham. Baik. Selanjutnya, susah ya tapi difahami ya. Artinya itu ini ya Ustadzah. Gimana dok? Jadi kita itu harus hati-hati sekali dalam berperilaku ya. Harus jangan sampai kita itu, yaitu tadi tidak berjihad ya. Kalau misalnya kita sempat malas, sempat apa, harus betul-betul berusaha agar kembali lagi ke semangat yang awal gitu ya Ustadzah. Karena kalau tidak lama-lama itu bisa mati ya. Untuk kita bisa jihad dan untuk kita bisa semangat, harus didampingi dengan mengaji, mentadaburi Al-Quran dan Sunnah. Jangan kita lepaskan itu. Karena ketika kita ini mengaji, ada yang menasehati kita. Maka ketika tidak mengaji, ya nggak paham. Nah, karena nggak paham itu, akhirnya dia punya inovasi apa-apa, ini dan itu. Wah, udah nggak karuan. Di dalam bertindak, di dalam berbicara, tidak ada yang mendampingi. Jadi yang mendampingi kita itu adalah Al-Quran dan Sunnah, kan tadi dijelaskan juga di awal. Ya. Al-Quran dan Sunnah. Jadi kembali ke tolab ilmi, syar'i ya. Mengaji itu artinya tolabul ilmi begini ya, bukan cuma ngaji-ngaji Quran ya Ustadzah, harus paham artinya, kemudian tafsirnya, begitu ya Ustadzah. Nah, ya sebagaimana alhamdulillah sudah kita laksanakan ini seminggu sekali. Jenengan mungkin bisa merasakan gitu kan, daripada yang diterangkan dengan mendengarkan secara tematik, itu beda. Kalau yang di kalimat terakhir tentang membaiat itu bagaimana ya Ustadzah? Di sini disebutkan wa amal yauma fama kuntu ubayyu minkum ila fulanan wa fulanan. Adapun pada hari ini setelah amanah itu pudar, makum tu ubayyu minkum, saya tidak sekali-kali artinya membeat siapa aja yang mau membeat langsung dibeat. Tapi sekarang ini membeatnya pilih-pilih gitu. Apakah ketika dia itu membeat, jadi membeat itu kan berjanji untuk melaksanakan Al-Quran dan Sunnah, mentaati
Al-Quran dan Sunnah, dia itu beriman kepada Allah dengan menjalankan segala perintah atau aturan-aturannya. Maka sekarang ini kan dilihat apakah ini benar-benar dia itu akan jujur, akan amanah terhadap setelah dibeat. Maka beliau ini, sahabat ini, tidak langsung menerima. Kalau ada orang yang dibeat itu nggak langsung diterima, nggak kayak dulu di zaman Rasulullah. Karena begitu di zaman Rasulullah dari kafir menjadi muslim itu sudah betul-betul dia itu berani segala-galanya. Tapi begitu amanah-amanah itu sudah pudar, orang-orangnya itu boleh jadi kan di situ ada dusta. Sebenarnya dia itu mengiyahkan gitu kan, tapi ternyata dia tidak sesuai dengan yang dibeatkannya itu. Itu Dok. Ternyata sekarang iya kan, ketika disumpah di atasnya Al-Quran, begitu pelaksanaannya kan lain. Itu Dokter Wiwin, bagaimana Dok? Iya, kalimatnya sangat berat untuk diartikan kalau kita tidak dibimbing sama ustadzah. Iya. Ustadzah, Ya. apa namanya, pelaksanaan baiat ini kok sepertinya seperti orang berjanji begitu ya Ustadzah? Apakah zaman dulu itu semacam tuntutan kewajiban gitu Ustadzah? Ya memang iya, baiat itu. Baiat itu bahasa Arab. Oh, Menjual, menjual beli, bertransaksi. Babul buyui, bab tentang jual beli. Buyui itu adalah jama daripada baiun. Nah, ubayyun itu membeat. Ya, gitu. Jadi ketika di beat itu kan dia menjual diri lahir dan batin hanya untuk ibadah kepada Allah. Maka dia taat betul-betul. Maka ketika beat itu dilaksanakan di zaman Rasulullah, dia sudah jiwa raganya itu untuk Allah dan Rasulnya. Artinya untuk Rasulnya itu siap di dalam menghadapi perintah Allah, dan dia itu betul-betul sangat konit, sangat namanya konsekuensi dengan yang diucapkan dalam Al-Quran dan sunnahnya gitu. Ya, iya janji itu. Kalau zaman sekarang, apakah ini berlaku ya Ustadzah? Kita syahadat itu ya Ustadzah? Apa gimana Ustadzah? Iya, termasuk yang dia itu berbeat untuk masuk Islam, seorang muslim, tapi ternyata hanya masuk mengucapkan kedua syahadat kebanyakan. Begitu sudah masuk Islam, dia tidak mempelajari keislamannya. Sehingga udah 10 tahun dia tidak bisa baca Al-Quran, tidak ngerti agama. Bahkan kelakuannya pun masih kelakuan mereka, adat istiadat pun masih yang dipakai itu adalah adat istiadat ketika mereka masih kafir. Jadi nggak ngerti yang dilakukan itu gitu. Kenapa mereka melakukan itu? Tidak mengaji secara syar'i. Ya, begitu. Susi. Ini yang dimaksud di apa ini ayat ini, saya di antara engkau semua yang saya beri baiat. Saya ini maksudnya Rasulullah gitu ya, Ustazah? Kan sahabat ini, sahabat menceritakan ini. Oh, iya. Yaman. Duh, macet. Gimana? Loh. Suaranya kok hilang? Enggak hilang. Oh, udah hilang. Enggak kok. Baik, lanjut ya Ustadzah. Lanjut. Baik, tidak lagi ya sayang 202. Halo Indra. Oh, Indra lagi nggak? Iya Kak, sebentar. Ya. Sampai mana ya tadi? 202 sayang. Oh, 202. Dari Hudzaifah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, keduanya berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa taala mengumpulkan seluruh manusia
Lalu berdirilah kaum mukminin sehingga didekatkanlah surga untuk mereka. Mereka mendekati Adam sholawatullah alaihi lalu berkata, "Hai Bapak kita, mohonkanlah untuk kita supaya surga itu dibuka." Adam menjawab, "Bukanlah yang menyebabkan keluarnya engkau semua dari surga itu. Tiada lain kecuali kesalahan bapakmu semua ini. Bukan aku yang dapat berbuat sedemikian itu. Pergilah ke tempat anakku Ibrahim, kekasih Allah." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan, selanjutnya Ibrahim berkata, "Bukannya aku yang dapat berbuat sedemikian itu. Hanya saja aku ini sebagai kekasih dari belakang itu." Dari belakang itu maksudnya untuk sampai ke tingkat yang setinggi itu tidak dapat aku melakukannya. Pergilah menuju Musa yang Allah telah berfirman kepadanya secara langsung. Mereka mendatangi Musa, lalu Musa berkata, "Bukannya aku yang dapat berbuat sedemikian itu. Pergilah ke tempat Isa sebagai kalimatullah." Disebut demikian karena diwujudkan dengan firman Allah, "Unduna abin," artinya jadilah tanpa ayah. Dan juga sebagai ruhullah atau hati yang mati. Sebagai ruhullah maksudnya mempunyai roh dari Allah dan dengannya dapat menghidupkan orang mati atau hati yang mati. Seharusnya setelah didatangi Isa, berkata, "Bukan aku yang dapat berbuat sedemikian itu." Kemudian mereka mendatangi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Muhammad berdiri di bawah arasy dan untuknya diizinkan memohonkan sesuatu. Pada saat itu amanat dan kekeluargaan dikirimkan. Keduanya berdiri di kedua tepi as-sirat, jembatan, yaitu sebelah kanan dan kiri. Maka orang yang pertama-tama dari engkau semua itu melaluinya sebagai cepatnya kilat. Saya yang merawikan hadis bertanya, "Bi abi wa umi, bagaimanakah benda berlalu secepat kilat?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidaklah engkau semua mengetahui bagaimana ia berlalu dan kemudian kembali dalam sekejap mata. Kemudian yang berikutnya dapat melalui as-sirat sebagai jalannya angin. Kemudian sebagai terbangnya burung, lalu sebagai seorang yang berlari kencang. Bersama mereka itu berjalan pula lah amalan-amalan mereka, sedang nabimu ini Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas as-sirat tadi sambil mengucapkan, 'Ya Tuhanku, selamatkanlah, selamatkanlah.' Demikian itu hingga hamba-hamba yang lemah amalan-amalannya, sampai-sampai ada seorang lelaki yang datang tidak dapat berjalan melainkan dengan merangkak, sebab ketiadaan kekuatan amalnya untuk membuat ia dapat berjalan dengan baik. Sampai sini dulu ya. Belum masuk, lanjut, masih lanjut. Lanjut. Ya. Lanjut. Pada kedua tepi as-sirat itu ada beberapa kait yang digantungkan dan diperintahkan untuk menyambar orang-orang yang diperintah untuk disambarnya. Maka dari itu ada orang yang tergaruk tubuhnya tetapi lepas lagi selamat, dan ada yang terpelanting ke dalam neraka yang sebagian menindihi sebagian orang yang lain. Iya. Demi zat, ya. Sudah. Ya. Demi zat yang jiwa Abu Hurairah ada di dalam genggaman kekuasaannya, sesungguhnya dasar bawah neraka Jahanam niscayalah sejauh 70
tahun perjalanan. Saking jauhnya ya Allah. Ya. Saking jauh. Ini gambaran waktu umatnya bertanya minta masuk surga, diperintahkan ke nabi-nabi yang akhirnya yang bisa menjawab Nabi Muhammad. Muhammad yang dengan itu Siratal Mustaqim itu ya. Di situ ada kecepatan mereka yang memang diridhoi bisa secepat kilat lah menuju ke surganya. Gitu ya, Ustazah ya maksudnya. Ya. Di sini disebabkan apa mereka bisa berjalan. Ini prosesi di alam mahsyar nanti. Ketika manusia sudah diwafatkan semuanya, maka terjadilah kiamat kubro, yang ini bumi hancur ini. Kemudian Allah menjadikan bumi ini menjadi bumi yang baru, dan alasnya ini nanti jadi berwarna silver. Di dalam hadis Muslim dikatakan begitu. Maka semuanya dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Nah, berbondong-bondonglah orang-orang yang beriman itu mencari, mohon keselamatan, mohon syafaat, mohon pembelaan. Jadi pertama didatangi Nabi Adam sampai akhirnya Nabi semuanya menolak karena memiliki kesalahan kepada Allah. Maka Nabi Muhammad diminta untuk memberikan syafaatnya kepada orang-orang yang beriman itu, maka Nabi Muhammad di situ bangkit. Maka singkat cerita di sini Nabi Muhammad pun mendampingi orang-orang yang, karena surga itu yang pertama dibuka kunci hanya untuk Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammadlah yang diizinkan untuk membukanya juga. Kemudian udah pasti umatnya Nabi Muhammad pula lah yang akan dihisab oleh Allah. Jadi walaupun umat Nabi Muhammad ini terakhir, tapi nanti kedudukannya di sisi Allah yang pertama memasuki surganya Allah. Mudah-mudahan kita orangnya. Amin. Tapi jangan kaget, yang pertama pula yang memasuki nerakanya Allah juga. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari itu. Nah, singkat cerita, orang-orang yang waktu di dunia itu amanahnya betul-betul dia dilaksanakan. Tadi kan yang diamanahkan manusia. Ya kita ini sudah kadung menjadi manusia yang diamanati melalui perintah dan larangannya. Maka ketika orang itu betul-betul amanahnya itu dipegang, perintah Allah dilaksanakan, kemudian larangannya Allah tidak kita langgar, insya Allah, dan dia itu banyak memperbaiki diri, banyak bertobat, banyak melaksanakan amalan-amalan soleh, insya Allah, Allah akan memasukkannya dengan rahmatnya melalui amalan yang dia lakukan. Secepat kilatlah dia akan masuk. Kemudian seterusnya nanti ada yang berjalan. Lompat dulu, lari dulu, ada yang berjalan, kemudian ada pula yang berangkat. Disesuaikan dengan amalan waktu di dunia. Gitu. Itu Dok, bagaimana? Ya. Jadi ini ya Bonggo, Dokter Dia gimana? Prosesi menuju ke surganya itu tergantung amalannya. Kalau amalannya baik, amanatnya dijaga dan lain-lain, bisa secepat kilat. Sudah makin kesini makin sedikit itu sampai ada merangkak. Nah, terus kaitannya dengan hadis yang mengatakan bahwa tidak masuk surga itu bukan karena amalan kita, tapi karena rahmat Allah. Rahmat Allah itu gimana? Nah, korelasinya begini. Seseorang yang waktu di dunia dia betul-betul teguh, yakin di dalam melaksanakan amanat dari Allah, itulah yang akan mendatangkan rahmat dari Allah. Tapi ketika dia tahu bahwa sholat itu, puasa itu perintah Allah, tapi dia tidak mau melaksanakannya, berarti dia menjauhi rahmat dari Allah. Gitu, Dok. Gitu. Terus bagaimana nanti korelasinya dengan seperti orang yang dia itu sudah membunuh 100 orang, singkat cerita gitu. Tapi dia belum melaksanakan amal soleh, tapi kok dia bisa masuk surga? Ya makanya dari itu ketika dia itu masuk surganya itu bukan disebabkan oleh amalnya dia,
tapi disebabkan oleh rahmat Allah. Tapi kenapa ada sebagian orang yang dia itu beramal terus-menerus sehingga dengan amalnya tersebut dia meraih rahmat Allah dari situ. Karena dia sudah tahu ada di dalam posisi Bapak mengetahui bahwa itu adalah yang diamanatkan oleh Allah, bahwa itu adalah yang dilarang oleh Allah. Maka ketika kita ini mengikuti ketaatan tersebut, itulah yang akan mendatangkan rahmat. Adapun kuantitas di dalam masalah amal, nanti itu yang akan menjadikan dia tingkatan-tingkatan di sorga. Boleh jadi nanti kalau amalnya banyak seperti kilat tadi, ya insya Allah itu mungkin di tingkatan surga Firdaus itu. Tapi kalau yang berangkang itu mungkin tingkatannya walau alam, masuk surga di tingkat yang paling rendah. Gitu. Jadi amalan banyak dan sedikitnya itu akan mempengaruhi tingkatan dia posisi dalam surga. Tapi masuknya surga itu disebabkan rahmat Allah. Amalan-amalan yang kita lakukan sekarang ini, itulah yang akan mendatangkan rahmat dari Allah. Itu, Dok. Iya. Cuman ngebayangin aja yang kisah pelacur yang ngasih minum anjing itu. Iya. Iya, prosesnya dia memberikan minum itu memang luar biasa ya. Tapi ketika dia berprofesi sebagai pelacur itu ingat Allah nggak ya saat itu? Kadang-kadang saya mikirnya juga kayak gitu. Maka ketika hatinya berubah ikhlas ya, padahal itu anjing gitu kan, diberi minum kasih sayangnya kepada anjing itu, Allah menilai. Nah, yang tahu kan hatinya dia adalah Allah. Maka Allah itu berterima kasih kepada si pelacur tersebut. Terima kasihnya Allah yaitu Allah menerima amalan dia ketika dia memberi minum. Maka dengan amalan tersebut pun gitu, maka rahmat Allah datang kepada dia dengan diampuni semua dosanya. Gitu. Jadi amalan tadi yang sedikit itu mendatangkan rahmat Allah. Iya. Betul, Dok. Jadi hatinya yang dilihat ya Ustazah, ikhlasnya Ya. dalam menjalankan amanah itu. Dok. Iya. Tapi ada yang belum jelas ditanyakan. Anu aja. Kalau muhasabahnya itu kalau lagi futur itu loh. Kalau lagi masa futur itu kadang-kadang ngitung-ngitung. Ya Allah, malesnya kayak gini. Tapi kalau dibandingkan sama yang pelacur itu, ya minta maaf Allah, ya tetap aja aku masukkan. Hadis jelas sekali. Rasulullah SAW bersabda, ketika orang itu ibadah, ada masa semangat dan ada masa futurnya. Maka ketika dia di dalam masa futur, tetap berada di atas jalannya Allah. Menjalankan sunnah-sunnahnya. Maka ketika itu tetap dia akan mendapatkan kebaikan. Maka dari itu bersemangatlah kalian di dalam beribadah dan seimbanglah gitu. Maksudnya itu jangan ngoyo gitu kan. Jangan terlalu ngoyo, tapi sederhanalah gitu. Tapi kalimat sederhananya itu jangan diimbangi. Malas, walaupun dia dalam posisi malas, seperti kita, sholat ini malas sekali. Tapi walaupun ada rasa malas, tetap berada di atas sunatullah. Maksudnya di dalam sunnah-sunnah Allahnya itu kita melaksanakan. Walaupun malas semalas apapun, tetap sholat tidak ditinggalkan gitu maksudnya. Walaupun semalas-malas apapun, ngaji malas, alasannya berbagai. Tapi tetap kita masih mengikuti. Nah, puasa, aduh ya Allah capeknya seperti ini. Tapi tetap kita melaksanakan gitu. Itu jadi berada di atas kebaikan, maka tetap dia akan mendapatkan pahala dan Allah akan memaafkan dari futurnya tersebut. Itu Dok. Oke. Kalau kita kan manusiawi mungkin gitu.
Ya, Iya, jelas semuanya ya, insya Allah ya. Insya Sampai Allah. sini. ya Ustazah. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita kaji di malam ini merupakan penggugah bagi hati kita untuk selalu bisa melaksanakan amal soleh. Dan kita tidak putus asa terhadap apa yang kita alami di dalam masa futur, tetap kita mohon perlindungan, mohon kepada Allah untuk dikasih kekuatan. Semoga Allah memberikan istiqomah kepada kita untuk selalu menjalankan aturan-aturannya dalam keseharian kita. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak pada Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Ustazah. Ustazah. Baik. Terima kasih semuanya, dia, Terima kasih, saya Susi. tutup langsung ya.